harapanku tanam dalam Dia. Lebih keras lagi. Siap. Jadikanku pembenarmu. Salah perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Yang beri kekuatan padaku bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku lebih keras. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Yang beri kekuatan padaku bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pembenar, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pembenar, pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Shalom. Berapa banyak kita yang bersuka cita. Mari sekali lagi angkatlah tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Satu kerinduan kita datang pagi hari ini. Mari bersama kita memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita awali ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama. Satu kerinduan kami Tuhan, kami sungguh rindu memuji, meninggikan Engkau. Karena kami sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami sungguh percaya Kau hadir untuk setiap kami. Kau memberkati pada kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus, kami mengasihi Engkau. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kerinduan kami ya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama
meninggikan Engkau ya Tuhan. Oh, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Yang mengasihi Tuhan, angkat tangan kita katakan haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Oh, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Haleluya. Mari angkat suara kita sembah Dia. Kami mengasihi Engkau, kami mencintaimu. Oh, haleluya. Kami bawa penyembahan kami kepadamu. Karalapayaralamu. Hati kami mengasihimu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami cinta Kau Tuhan, kami cinta Kau Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Sebab yang terbaik sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tidak pernah berbatas. Biar pagi hari ini Tuhan,
Kami mau bawa hati kami yang mau terus mengasihi Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Karalabasya, karalaba, haleluya. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu, haleluya. Kami sembahkan, kami tinggikan, haleluya. Kami sembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, haleluya, haleluya. Karalabasya, karalabaralabarala. Karalabasya, karalabaralabarala. Berapa banyak di tempat ini kita yang mau menyatakan kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau bawa hidup kami untuk terus mengasihi Engkau. Mari bersama bukalah kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari nyatakan bersama kepada Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Karalabasya, karalabaralabaralabaralabarala. Karalabasya, karalabaralabarala. Karalabasya, karalaba. Kami mengasihi-Mu, kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Karalabasya, karalabaralabaralabarala. Karalabasya, karalaba, haleluya. Oh Yesus. Karalabasya, karalabaralabarala. Karalabaralabasya, karalabaralabarala. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Ini gereja-Mu, kami mengasihi-Mu. Haleluya. Kami mau hidup kami mengasihi-Mu, oh Tuhan. Karalabasya, karalabarala. Karalabasya, karalabaralabarala. Karalabasya, karalabarala. Yesus, Yesus Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk terus mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Bagian yang terbaik dari diri-Mu Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Hidup-Mu, nyawa-Mu Engkau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu balas semua kebaikan, kasih dan kemurahan-Mu dengan kami memberi yang terbaik dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima,
Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan. Benar Tuhan. Hati hamba yang selalu, ya Tuhan, biar Kau temukan. Amin, amin. Selama ku hidup, sebab Engkau sangat yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Kau menerima kami apa adanya Tuhan, adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Tuhan cari, biar Kau temukan. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Katakan lagi, katakan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama
itu yang Kau temukan di dalam kami Tuhan. Di dalam-Ku selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, dan ku persembahkan yang terbaik. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, oh Tuhan yang memandang harta. Ini yang Engkau cari Tuhan. Kami bawa hati kami, Dia selalu Kau cari. Oh, di dalam-Ku selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Ini janji kami Tuhan, berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan. Dia tidak memandang rupa dan harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam kami. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagi kami. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Katakan lagi, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan. Hati hamba biar Kau temukan selama ku hidup. Angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Engkau sangat yang terbaik, yang terbaik yang ada pada. Katakan yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, dan yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya lama ya syakara lama ya lama. Shataka ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Ora basyata karala barala 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 barala. Hina masyata karala barala barala barala. Shikiara la barala basyata karala barala 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 barala. Ora basyata karala barala 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 barala. Sharala barala basyakara la barala 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 barala. Oh rabashiki arala barala basiki arala barala. Ora basyata kayara la barala basiki arala barala barala.
Urabasha karalama yara lama shara lama. Urabasha karalaba laba laba siki yara laba laba. Jesus, Jesus, Urabasha takaralaba laba siki yara laba laba. Yang terbaik Tuhan kami persembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Irabasha takayara labara labashara labara labara. Shata kayara labayara labara 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 labara. We worship you, we worship you. Kami sembah, kami sembah. Ora bashiki arada kayara la bashata karala barala 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 barala. Ora bashata karala barala maya sharala barala maya. Ora bashiki arala barala basiki arala barala 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 barala. Mari sembah Tuhan. Hina masyata karala barala barala. Ora bashiki arala barala batakayara la barala basiki arala barala barala. Shatakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Sikara la bashatakara la bara la bara la basikiara la bara la bara la bara la bara. Shikiara la bara la basikiara la bara la basikiara la bara la bara la bara la bara la. Oh rabashata kayara la bara la bara la bara la basikiara la bara la bara la. Oh rabashata kara la bara la bara la bara. Yang Tuhan lihat pagi hari ini adalah ketulusan hati kita. Mari Bapak Ibu saudaraku melakukan semuanya pagi hari ini. Biarlah hati kita yang tulus menjadi dasar buat apa yang kita lakukan. Buat kita yang datang beribadah, buat kita yang melayani. Mari hati kita yang tulus kita bawa kepada Tuhan. Seringkali kita mendengar kejujuran hati, ketulusan hati. Mari pagi hari ini bawa Bapak Ibu saudaraku. Bukalah kedua tangan kita bersama-sama sembah Dia. Kita masyatakara labara labara labara. Syatakara labara 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 labara. Shikiriara hara labara 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 labara. Oh rabasyatakara labara 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 labara. Sikiara labara 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 labara. Shikiriara lamaya shakara lamaya lamaya labara labara. Yesus Yesus. Irabasyatakara labara 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 labara. Oh rabasyatakara labara labara. Irabasyatakara labara 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 labara. Syatakara labara 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 labara. Bebaskan roh kita Bapak Ibu. Ya Yesus, oh rabasyatakara. Oh rabasyatakara labara. Kau tidak memandang harta, kau tidak memandang rupa,
Engkau memandang setiap hati kami. Angkatlah kedua tangan kita kembali Bapak Ibu saudaraku. Nyanyikan pujian ini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan hati hamba. Amin. Biar kau temukan, ya Tuhan, selama ku hidup. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar itu yang kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada pada, katakan yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku. Yang terbaik yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Yang terbaik yang ada pada kami mau persembahkan hanya bagi Tuhan. Hidup dan hati kami hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari sama-sama kita angkat hati penyembahan pujian kita kepada Dia. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Mari nyanyikan bersama. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia, bersukacita di dalam nama-Nya. Bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah Dia Raja. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia, bersukacita di dalam. Bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan nama-Nya selamanya, Dia hapus air mata.
pagi hari ini kami sungguh bersuka cita Tuhan, sebab kasih-Mu tercurah bagi setiap kami. Mari yang percaya katakan amin. Dengan sukacita ku kan Sama-sama kita tepuk tangan. sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kasih Allah kesudahan selalu baru setiap Amin. rahmatnya pun tak pernah berakhir. Katakan kasih Allah. Kasih Allah kesudahan selalu baru. Terima kasih Tuhan. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah kesudahan selalu baru setiap Imani Bapak Ibu. rahmatnya pun tak pernah berakhir. Satu kali lagi kita katakan. Kasih Allah Bahkan selalu baru bagi setiap kita. Terima kasih. rahmatnya pun tak pernah berakhir. Siapa yang rindu menari? Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Dengan sukacita. dengan sukacita ku kan menari, oh yeah. Naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, Sekali lagi Bapak Ibu. Dengan sukacita. dengan sukacita oh ku kan menari, yeah. Naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kita semuanya bersuka cita pagi hari ini, amin. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, di tahun yang baru ada berkat yang baru. Yang percaya katakan amin. Ada kekuatan yang baru bagi setiap kita yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Yeay. Mari kembali bersama-sama kita bertepuk tangan. Here we go. Sama-sama. Engkaulah Tuhanku yang telah lahir ke dunia. Sebut namanya. Yesus, Engkau
kita tinggi-tinggi. Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu bersama. Lebih lagi bersama kami nyatakan. 1, 2, 3, go. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu bersama kami nyatakan lagi. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu bersama kami nyatakan Kau mulia. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Lebih keras. Bersama kami nyatakan Allah Kau mulia. Oh. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hanya di dalam nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Sama-sama katakan, oh tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena Ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku,
Terima kasih Tuhan buat 365 hari penyertaan Tuhan di tahun yang lalu. Terima kasih buat pintu yang baru saja kami buka, yang ada tulisannya 2025. Kami baru saja masuk Tuhan beberapa hari di tahun yang baru. Berarti ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, walaupun kami gak bisa lihat ujungnya, tapi kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan pasti tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami berjalan bersama dengan Raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Dan kami berjalan mengikuti seorang pribadi yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Itu sebabnya Tuhan meteraikan firman-Mu, karena firman Tuhan selalu jadi panduan bagi langkah hidup kami. Kami butuh firman kebenaran, karena kami tahu ketika kami melangkah di dalam firman-Mu, firman-Mu adalah pelita. Dan setelah itu kami bisa melihat terang di dalam jalan kami. Meteraikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru Bethany Nginden. Kita baru saja masuk ke dalam tahun yang luar biasa dan penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Tadi barusan kita menyanyikan lagu yang mengatakan ada harapan di dalam Tuhan, dan harapan itu korelasinya sangat erat dengan yang dinamakan penyertaan Tuhan. Saya sambung apa yang kita belajar dari bulan lalu, bahwa banyak orang Kristen yang masih mengejar-ngejar jawaban doa, dan itu sah-sah saja. Tetapi karena fokusnya kepada jawaban doa, akhirnya orang lupa penyertaan Tuhan selagi menanti jawaban doa. Akhirnya sebuah esensi yang sangat indah yang harusnya kita dapati di dalam proses penantian jawaban doa, kita kehilangan kesempatan. Kita kehilangan momen, kita kehilangan keintiman sama Tuhan. Karena Tuhan kalau mau kasih jawaban doa tinggal balikin tangan. Bahkan jawaban doa sudah disiapkan sama Dia. Kapan itu termanifestasi, pastinya sesuai dengan kairos atau waktunya Tuhan. Yang perlu kita nikmati adalah penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Disitulah terjadi keintiman, disitu terjadi sebuah karakter yang diuji. Disitu terjadi sebuah karakter yang akhirnya menjadi tahan uji. Disitulah momen dimana karakter kita diubahkan sama Tuhan. Itu momen terindah justru. Dan harusnya kita mengejar kepuasan kehidupan ini di dalam proses penyertaan Tuhan, bukan ketika menerima jawaban doa. Harusnya orang Kristen paham, Tuhan, Engkau datang membawa hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan berarti di dalam sini. Saya selalu harus ingatkan kembali, bukan di tangannya, bukan harta, jabatan, status, ketenaran atau uang, di dalam sini. Itu sebabnya ketika dalam penyertaan Tuhan, harusnya orang Kristen itu puas di situ. Puas, karena dia tahu bahwa walaupun saya menghadapi sesuatu yang sulit, jawaban doa sudah disediakan kok sama Tuhan. Dikasihnya kapan sesuai dengan seturut dengan waktunya Tuhan. Itu sebabnya kalau kita bicara penyertaan Tuhan, pastinya kita bicara sebuah kata yang sangat indah, yang juga ada korelasinya dengan sebuah musim yang baru kita lewati, musim Natal. Dan kata ini adalah kata Immanuel. Allah menyertai kita. Dan di dalam momen-momen seperti ini justru banyak kisah-kisah di Alkitab yang memberitahu kita bahwa banyak orang karena tidak lihat sosok fisik, matanya akhirnya tidak terbuka, mata rohaninya tidak terbuka, dan dia akhirnya menolak untuk percaya kepada Tuhan. Hari ini pun demikian, kita tidak melihat sosok Tuhan secara fisik di depan kita, tetapi kita diminta untuk percaya, dan itu sebabnya betul Tuhan tahu itu susah. Ada sebuah kisah dan kata Immanuel ini hanya diberikan kepada 2 orang di dalam Alkitab. Pertama kali kata ini diucapkan itu merupakan sebuah pertanda, sebuah kalimat yang sangat indah, dikatakan sebuah momen yang sangat luar biasa, tetapi ditolak sama pribadi ini. Sosok pribadi ini adalah raja dari bangsa Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem, namanya Ahaz. Ahaz ini dikepung sama beberapa kerajaan, termasuk kerajaan Israel yang saat itu memang terpecah. Dan mereka waktu saat itu begitu ketakutan. Dan kita sudah tahu raja-raja di zaman itu selalu didampingi dengan nabi-nabi yang Tuhan tempatkan dalam hidup mereka untuk menyuarakan suara Tuhan. Dan Ahaz ketika menghadapi sebuah tantangan kehidupan, sebuah hal yang sulit di hari-hari dia, justru di saat itu seorang nabi Tuhan datang kepada dia dan katakan, "Bos, percaya aja bos sama Tuhan."
Tetapi sulit bagi dia untuk melihat sesuatu yang tidak ada, tidak nampak di depan dia. Sama seperti manusia lah, sama seperti kita hari ini. Di saat yang bersamaan, datanglah seorang raja yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Nanti satu hari kita bisa belajar tentang kerajaan ini. Nanti kita di tahun ini kita akan belajar tentang apa yang terjadi kepada keturunan Ahaz. Kerajaan ini namanya kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur pada saat itu adalah kerajaan yang sangat hebat, paling bergengsi, dengan pasukan yang mengerikan, dengan sebuah status yang sangat juga mengerikan, dan juga powerful, sangat berkuasa. Dan tiba-tiba terjadi sebuah kesempatan di mana Asyur ini bisa membantu Ahaz, bisa menolong Ahaz. Oh, dia senang. Dia katakan kepada dirinya pasti, wow, negara yang begitu besar, kerajaan yang begitu besar, yang ditakutkan sama bangsa-bangsa, mau tolong saya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menerima tawaran itu. Yang sangat ironis, Tuhan sendiri datang kepada Ahaz dan katakan, kamu minta tanda apapun saya akan kasih sama kamu, supaya kamu percaya sama saya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Perhatikan kalimat ini. Dia katakan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Ini lewat Nabi Yesaya pastinya ya. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi di atas. Minta tanda apa saja, aku akan kasih tahu supaya kamu percaya. Perhatikan respon daripada dia. Dia katakan begini, ayat 12. Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku gak mau bantuan Tuhan. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Bahasa aslinya, aku tidak mau merepotkan Tuhan. Udahlah, gak usah. Toh juga aku udah dapat bantuan dari sosok kerajaan yang luar biasa ini. Ini responnya Yesaya. Dia bilang begini. Dia katakan begini kepada Raja Ahaz, ayat 13. Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Ini keturunan daripada Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang? Maksudnya apa? Kalau kamu ambil keputusan salah dalam hidupmu, dampaknya kepada orang lain. Dampaknya kepada dirimu, keluargamu, masyarakatmu. Dampaknya kepada orang lain. Kamu melelahkan orang nantinya. Dan dikatakan, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Bukan secara letterlock Allah dilelahkan, bukan. Tetapi maksudnya adalah ujung-ujungnya, kamu juga nanti ujung-ujungnya berteriak kepada Tuhan. Gitu loh. Karena kamu pasti mentok. Kalau kamu pakai kekuatan sendiri. Kalau kamu pakai yang kamu pikir bisa menolong kamu. Tahun ini kita pastinya masih punya pengharapan yang kita bawa dari tahun lalu. Atau pasti juga ada pengharapan baru di tahun ini. Pengharapan, ingat, itu gak pernah ada habisnya. Pengharapan itu kan selalu ada selama kita bernafas. Nanti ada sesuatu, jawaban doa, pasti ada harapan-harapan yang lain. Dan hidup ini dipenuhi dengan harapan. Firman Tuhan katakan begini, pengharapanmu di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Dia tahu yang terbaik buat hidupmu. Berarti, selagi kita menunggu jawaban daripada harapan kita, nikmati penyertaan Tuhan. Jawabannya sudah disiapkan soalnya. Makanya waktu saya sembuh dari sakit, saya selalu ingatkan orang-orang yang bilang sama saya, kamu dapat mujizat kesembuhan. Bukan. Mujizat yang saya terima adalah saya dan keluarga saya diubahkan Tuhan. Saya mengalami keintiman yang saya gak pernah alami sebelumnya. Kesembuhannya bonus. Karena Tuhan tinggal balikin tangan, sembuh kita. Tuhan tinggal balikan tangan, terjadi pemulihan segampang semudah itu. Tetapi respon kita selama penyertaan Tuhan itu yang menjadi luar biasa. Ingat, respon adalah reaksi yang sudah dipikirkan. Respon adalah reaksi yang sudah direnungkan. Nikmati penyertaan Tuhan. Nikmati Allah Immanuel. Walaupun kita nggak bisa lihat sosok dia.
Karena pengharapan di dalam dia tidak pernah mengecewakan. Ingat, di dalam penyertaan Tuhan hal besar terjadi. Ingat, di dalam Allah Immanuel proses itu hal-hal yang sangat indah itu terjadi di situ. Dan akhirnya dikatakan di ayat 14, Tuhan walaupun ditolak untuk memberikan pertanda, Tuhan tetap kasih tandanya loh. Bayangin coba. Dia sendiri datang, dia bilang, minta apa aja, tanda apa aja deh, biar kamu percaya. Ditolak toh. Tuhan tetap datang bilang ini, ya udah, I'll give it anyway. Saya tetap akan kasih. Dan kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Dan ini juga suatu nubuatan, suatu kalimat yang terjadi 700 tahun lagi setelah ini sebenarnya. Tetapi ini sebuah kalimat yang luar biasa. Kata Immanuel pertama kali diberikan kepada Raja Ahaz. Ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tuhan sendiri yang akan memberikan pertanda itu. Walaupun kamu gak mau, walaupun kamu tolak. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan yang siap menolong Anda adalah Tuhan yang 700 tahun lagi akan menjelma jadi manusia. Firman jadi manusia. Dia akan berkuasa mengalahkan dosa, menebus dosa umat manusia, memberikan keselamatan yang luar biasa. Tuhan yang itu, Tuhan yang sama itu siap menolong Anda. Dan bahkan kalau kita baca kisah di Yesaya pasal yang ke-7, Tuhan sendiri sudah katakan musuh-musuhmu beberapa puluh tahun lagi udah gak ada. Jelas, detail dikasih tahu, beberapa tahun lagi mereka gak ada, lenyap mereka. 2 Raja-Raja 16 ayat yang ke-7. Yang terjadi adalah ketika Asyur diperbolehkan masuk ke dalam kehidupan Ahaz, semua gak ada yang gratis. Kerajaan Yehuda dijajah secara upeti. Dan dia pasti ketakutan. Kalau kamu gak kasih, saya serang justru kerajaan kamu. 2 Raja-Raja 16 ayat 7, Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur, kepada mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku, tolong aku. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan, dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Perkakas bait Allah diambil sama dia. Bait Allahnya ditutup sama dia. Itu yang dilakukan sama Ahaz. Bapak Ibu tahu, anak daripada Ahaz adalah Hizkia. Hizkia dikepung sama 185.000 tentara Asyur. Karena Asyur gak mau cuman sekedar itu aja. Setelah itu keturunannya, mereka mau ambil teritorinya. 185.000 berkemah di luar Yerusalem, mau take over. Itu keturunannya. Nanti kita belajar tentang itu. Puji Tuhan, Tuhan sudah membuat perjanjian kudus sama Daud, ditumpas 185.000. Tapi itu akibat-akibatnya. Itu sebabnya Yesaya katakan, kalau kamu menggunakan kekuatan kamu sendiri, kamu repotin orang nanti. Kamu merepotkan dirimu sendiri. Kalau kamu ambil keputusan seperti itu. 700 tahun setelah itu, firman yang sama diberikan kepada seorang yang bernama Yusuf. Dan Yusuf ini kita perlu mengerti bahwa sosoknya dia ketika saat itu yang masih bertunangan dengan Maria itu adalah sosok pribadi yang sangat-sangat bertanggung jawab dan juga dalam kondisi yang sangat sulit. Bapak Ibu kalau baca Matius pasal yang pertama, ya kita lihat ayat yang ke-20. Itu kejadian itu setelah kejadian malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria. Malaikat menampakkan diri kepada Maria, fisik, masuk ke dalam rumah. Malaikat hadir di mimpi Yusuf. Lebih susah sebenarnya. Maria ketika dihampiri sama malaikat Tuhan masih diberikan waktu lagi. Dia masih pergi ke rumahnya Elizabeth beberapa bulan, masih merenungkan apa yang malaikat itu katakan tentang apa yang akan terjadi. Dia mengandung dari Roh Kudus sebuah prinsip yang aneh dan sangat-sangat beresiko bagi mereka saat itu. Kalau kita pelajari tentang pernikahan Yahudi pada saat itu, pertunangan terjadi dan pernikahan terjadi di sinagog.
Dan selama biasanya 1 tahun setelah pertunangan baru terjadi pernikahan. Biasanya anak 12 tahun itu sudah dijodohkan sama orang tuanya pada saat itu. Orang tuanya yang pilih, biasanya begitu. Jadi ada kemungkinan Maria ini usianya sangat muda. Tetapi waktu malaikat datang, dia masih ada waktu untuk merenungkan apa yang malaikat katakan. Yusuf tidak. Yusuf dihampiri di mimpinya. Dan dikatakan begini di ayat yang ke-20 Matius pasal yang pertama. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau terjadi kehamilan pada saat itu, di masa pertunangan, untung ada penjajahan Romawi yang meredam hukuman Taurat pada saat itu. Bisa dirajam wanitanya sama batu. Dan prianya, ya, itu punya hak. Kalau dia katakan itu bukan punya dia anaknya, punya hak untuk menceraikan. Punya hak dan dia akan dibenarkan. Sekarang kalau saya tanya, kita punya teman, mereka udah tunangan. Tiba-tiba kita lihat tunangannya perutnya udah mulai besar. Kita ngomong sama teman kita, itu hamil tunangan kamu. Terus teman kita ngomong gini, iya tapi bukan dari aku loh, dari Roh Kudus. Kita ngomong apa? Antara dua toh, kamu gila atau kamu bohong, udah sesederhana itu. Dari Roh Kudus. Itu dilema yang dihadapi nama Yusuf. Berhadapan dengan peraturan-peraturan yang cukup sakral pada saat itu. Dan dikatakan di ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa? Nabi Yesaya. 700 tahun yang diberikan kepada Ahaz dan ditolak sama Ahaz. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Dia memilih penyertaan Tuhan. Dia memilih untuk percaya. Dan yang terjadi adalah Yusuf. Kalau bagi saya, kalau saya lihat kisahnya, dan dia jarang sekali disebut dalam kisah Natal sebenarnya. Waktu Majus datang aja dia nggak disebut di situ. Waktu saat itu terjadi, dia betul-betul menjaga rancangan Tuhan bagi bayi Yesus pada saat itu dan juga kepada Maria. Itu Yusuf. Tidak lihat, namun percaya. Jadi level yang paling bawah, nggak lihat, nggak percaya. Normal bagi manusia sih sebenarnya ya, nggak lihat, nggak percaya. Siapa? Ahaz. Level di atasnya, udah lihat, masih nggak mau percaya. Siapa? Petugas kuburnya Yesus. Dikasih tahu kepada mahkamah agama. Mereka katakan, hei, kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Pokoknya sebarkan hoax bahwa tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Udah lihat, nggak percaya. Level di atasnya, udah lihat dan akhirnya percaya. Siapa? Thomas. Thomas. Coba baca sama-sama saya. Yohanes pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-27 mengatakan begini. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 27. Thomas ragu-ragu toh? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus katakan kepada Thomas toh, udah lihat, akhirnya percaya toh? Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Dia percaya. Yesus kemudian mengutarakan sebuah stage atau sebuah kondisi hidup yang paling dahsyat yang hari ini kita semuanya alami. Dia katakan begini di ayat yang ke-29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nggak lihat, nggak percaya. Udah lihat, masih nggak percaya. Level di atasnya Thomas. Udah lihat, baru percaya. Nih, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Normal lah. Yesus tutup dengan ini. Dan ini buat kita semuanya. Berbahagialah mereka. Diberkatilah kita semuanya.
Itu makarios artinya. Diberkatilah kita yang tidak melihat namun percaya. Itu kita semuanya. Jadi hari ini masuk ke dalam tahun yang baru ini, katakan, Tuhan, aku gak bisa lihat sosok Tuhan secara fisik. Dan semua nilai kehidupanku ini atau sistem kepercayaanku ini tergantung dari mata jasmaniku. Apa yang aku lihat ya aku percaya. Tapi aku membuka mata rohaniku hari ini, Tuhan. Aku masuk ke dalam 2025. Aku tahu pengharapan aku, pertolongan aku hanya ada di dalam Kristus Yesus. Walaupun aku gak lihat, Tuhan, aku percaya Bapak Ibu nanti akan lihat tanda-tanda yang luar biasa, penyertaan Tuhan, keintiman, perubahan karakter terjadi tahun ini. Dan itu adalah pemberian yang paling indah yang terjadi. Kalau kita telusuri Alkitab, Alkitab itu terlalu indah ya, sangat-sangat indah. Kata pengharapan pertama kali itu didokumentasikan di Alkitab. Itu adalah kata tikvah, Hebrew word, Ibrani. Dan kata itu diberikan kepada sosok pribadi namanya Rahab, seorang prostitusi dari Yeriko. Yeriko ini temboknya tebal, sampai-sampai bisa punya apartemen di dalam tembok itu. Rumahnya Rahab di situ. Bahkan temboknya Yerusalem saking tebalnya bisa balapan kuda di atas. Dan kita sudah tahu di kitab Yosua ada pengintai yang dikirim masuk ke dalam kota itu, dan dua pengintai ini akhirnya diumpetin sama Rahab. Dan perhatikan Yosua pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-18 mengatakan begini, waktu mereka dikasih tahu bahwa mereka harus kabur dari situ, kata pengharapan muncul dalam ayat ini. Yosua 2 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Dan kalau kita baca seterusnya, mereka membuat perjanjian, nanti ketika bangsa Israel menyerang dan menduduki kota Yeriko, kami akan luputkan keluargamu. Kata tali di situ, itu pertama kali Alkitab mengeluarkan kata tali dengan arti tikvah. Dan artinya adalah pengharapan, hope. Dan uniknya itu diberikan kepada orang dalam kisah seseorang yang merupakan orang yang sangat berdosa. Dan dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk ada di dalam silsilah Yesus. Yang ditulis sama Matius. Jadi bisa bayangkan kasih karunia Tuhan pun cukup bagi kita hari ini. Jangan pernah merasa tertuduh, dihakimi sama iblis di dalam pikiran kita. Ah udahlah, kamu itu orang berdosa, kamu gak akan ada pengharapan dalam hidupmu. Itu hanya khusus buat orang-orang Kristen-Kristen yang kudus-kudus saja. Enggak, kita gak ada yang kudus di tempat ini. Kita dikuduskan sama Yesus. Kita gak ada yang sempurna, kita disempurnakan sama Dia. Bayangkan dulu di perjanjian lama, manusia kalau menghampiri hadirat Tuhan bisa dilumatkan sama kekudusan Tuhan sehingga manusia bisa mati. Bukan berarti Tuhan bunuh manusia, bukan. Ketidakkudusan manusia menghampiri kekudusan Tuhan melumat manusia. Makanya Tuhan katakan kepada Musa, jangan dekat-dekat, ini tanah kudus. This is a holy ground. Tapi sebaliknya di perjanjian baru, Marta, Marta, kenapa kau menyibukkan diri? Dengan kata lain, Marta, Marta, dekatlah kepada aku. Hari ini ada Roh Kudus di dalam kita. Kok kita nggak mati? Kita manunggal dengan Tuhan. Karena apa? Karyanya sudah diselesaikan di kayu salib. Kita punya mediator agung yang luar biasa. Dan tiap hari hidup kita dikuduskan sama Dia. Tiap hari kita ini nggak sempurna, disempurnakan sama Dia. Itu Tuhan. Pengharapan ada di dalamnya. Dan masuk ke dalam tahun ini, satu lagi kata Immanuel yang sangat-sangat dekat di hati saya. Itu adalah yayasan yang didirikan sama keluarga saya di tahun 67. Dan ini cikal bakalnya luar biasa. Kalau kita lihat waktu Thomas ini ragu-ragu ya. Dan kemudian Thomas ini dia menginjil. Kuburnya hari ini masih ada di sebuah kota namanya Milapore. Milapore itu adalah kota yang ada di India, yaitu kota Chennai. Atau dulu disebut Madras. Thomas ini menginjil sampai ke India. Dan dari kota itu, Tuhan mengirim 2 orang ke Indonesia. Di tahun-tahun mungkin 1920 atau 30.
Dan kedua orang ini adalah opa oma saya. Saya bersuka cita hari ini saya punya 5 sepupu saya hadir di sini dari Jakarta. Dan mereka menjadi saksi hidup. Ada om saya dari Batu Malang juga yang hadir di sini. Opa oma saya, mereka datang ke Indonesia sudah sebagai orang Kristen. Mereka mendirikan gereja GPD Elohim di Batu Malang, yang sampai hari ini masih digembalakan oleh tante saya dan anaknya, ya. Dan di situ ada prasasti di depannya ditulis pelayanan mereka mulai dari tahun 1939. Ada tulisannya di situ. Dan sebelum mereka meninggal, mereka katakan kepada 8 orang anaknya, ya, dari 8 ini tinggal 2 yang masih ada, 6-nya sudah dipanggil pulang Tuhan, termasuk ibu saya dan juga tante saya yang tinggal di Batu Malang. By the way, doakan dia karena dia kemarin sakit, dia sedang dirawat di Surabaya, tapi kondisi sudah membaik. Ya, umurnya mereka dua-duanya sudah 80-an. Dan 7 dari kakak beradik ini pindah ke Jakarta ketika mereka menjadi anak yatim. Yang 1 tinggal di Batu Malang mengembalakan gereja yang didirikan opa oma saya. Dan mereka pindah ke Jakarta. Dan Tuhan mulai bukakan jalan satu persatu. Karena apa? Sebelum opa oma saya meninggal, mereka katakan begini kepada anak-anaknya, sebarkan Injil ke Indonesia. Dan mereka pakai kata yang sangat-sangat detail, lewat literatur. Dan itu visi dipegang sama keluarga kami. Dan di tahun 67 mereka dirikan Yayasan Immanuel yang ada toko bukunya, penerbitannya, dan mereka bantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Saya nggak pernah lupa kisah ini. Ketika om saya, jadi dari 8 bersaudara ini ada 1 pria, om saya ini. Dia dapat kesempatan untuk membuka sebuah usaha kopi di tahun-tahun itu. Sehingga usaha itu bisa membiayai yayasan. Saya nggak pernah lupa satu hari dia cerita sama saya. Kamu tahu nggak? Waktu kami dalam kondisi sulit untuk menjalankan yayasan itu, untuk mencetak buku-buku, saya diberkati Tuhan lewat usaha kopi. Waktu itu papa saya juga bergabung di situ. Dan dia katakan begini, di tahun 71, Starbucks baru pertama kali buka di kota Seattle. Baru 1 gerai. Tokonya masih ada Bapak Ibu, kalau ke sana itu masih ada, bisa dijadikan, itu udah tourist destination lah ya. Itu logonya masih pakai logo yang zaman itu masih coklat dan lain sebagainya. Dan waktu tahun 71 nggak ada handphone, nggak ada fax, nggak ada email, nggak ada HP. Mereka mulai berinteraksi lewat telex. Yang ngangguk-ngangguk nih seumuran sama saya, yang bingung ya, nanti di Google aja telex itu apa. Dan mereka mendapatkan kabar bahwa gerai ini butuh sampel kopi dari Indonesia. Dan waktu itu saya nggak pernah lupa dia katakan kami kirim sampel kopi Sumatera ke mereka. Makanya sampai hari ini di semua gerai Starbucks ada 250 gram beans kopi Sumatera. Waktu mereka kirim, mereka dapat deal itu. Dan ketika mereka dibukakan kesempatan itu, Tuhan pertemukan mereka dengan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat. Pada saat itu, saya nggak pernah lupa, bangun pagi di rumah saya tanya sama mama saya, itu ada truk besar banget di depan rumah. Mama saya bilang begini, itu lagi angkut buku sama traktat mau dikirim ke daerah-daerah. Tuhan menyiapkan orang yang tepat. Tuhan menyiapkan kesempatan yang tepat bagi kita semuanya yang berjalan di dalam pengharapan Dia. Itu sebabnya apapun yang terjadi di dalam tahun ini, Tuhan sudah menyiapkan yang terindah bagi kita. Dan saya nggak pernah lupa, yayasan itu diberikan nama Immanuel. Allah menyertai kita. Dan saya nggak pernah lupa kisah-kisah indah dari mereka. Dan mereka katakan, Tuhan menyertai kita. Mereka hidup dari keluarga yang sangat miskin. Mereka disertai Tuhan, one step at a time. Dan itu sebabnya hari ini nikmati penyertaan Tuhan. Bilang, Tuhan aku mau puas di sini. Aku tahu jawaban doa sudah disiapkan. Aku mau hidupku dipuaskan di sini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Ada seorang wanita, saya tutup dengan ini. Ada seorang wanita Sunem, perempuan dari Sunem. Anaknya, kita sudah tahu kisahnya, dibangkitkan dari kematian oleh Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa mengatakan kepada dia, karena waktu itu di daerah itu terjadi kelaparan, Nabi Elisa bilang, kamu pergi dari sini, ngungsi dari sini. Berarti apa? Dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan tanahnya toh.
Selama 7 tahun dia pergi. Setelah semuanya pulih, Bapak Ibu, perempuan Sunem ini kembali. Dan dia pasti melihat tanahnya sama rumahnya pasti sudah diduduki sama orang lain pastinya. Dia mau menghadap raja. Waktu dia mau menghadap raja, dia mau minta kembali tanahnya, pastinya kan? Dia menghadap raja untuk minta pertolongan. Kok bisa? Kok bisa? Di dalam saat yang bersamaan, Gehasi yang adalah bujang daripada Nabi Elisa, Gehasi yang adalah pesuruhnya Nabi Elisa sedang dipanggil sama raja, dan raja pengen tahu pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan sama Elisa karena terdengung di mana-mana saat itu. Hal-hal besar dilakukan sama Elisa, jadi dia datang, dia minta Gehasi datang, ceritain sama saya apa saja yang dilakukan sama Nabi Elisa. Di saat yang bersamaan, si bujang ini lagi berkisah, mengatakan apa-apa yang diperbuat sama majikannya Elisa. Wanita Sunem ini datang menghadap raja, right on time. Dan Alkitab mengatakan begini, saya tutup dengan 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ya. Coba lihat ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Coba lihat ayatnya yang ke-5. Ayat yang ke-5, 2 Raja-Raja 8 ayat 5. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa. Salah satunya diceritakan apa? Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Anaknya siapa? Anaknya wanita itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, Tuanku raja, ini dia nih perempuannya. Dan inilah anaknya yang dihidupkan sama Elisa. Kok bisa right on time? Setelah disuruh mengungsi, dia patuh, dia taat sama Elisa. Dia pergi untuk mengungsi. Waktu dia kembali, dia bingung. Tanahnya nggak ada. Mungkin diambil sama orang. Perhatikan apa yang raja katakan. Ayat yang ke-6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Bukan sekedar propertinya dikasih, hasil ladangnya yang mungkin sudah diambil sama orang, kembalikan kepada dia. Tuhan ketika memulihkan, dia pulihkan dengan sangat ajaib. Itu Tuhan, dengan sangat ajaib, tidak terduga, tak terpikirkan, karena semuanya serba kairos, waktunya Tuhan. Harusnya hari ini kita tersenyum melihat pertolongan Tuhan. 50 tentara sekutu yang ditawan di penjaranya Nazi di Perang Dunia Kedua. Mereka udah tinggal tunggu mati di situ. Kurus-kurus, ini cerita betul-betul terjadi. Ditaruh di dalam satu sel, dijaga sama tentara Nazi. Tiba-tiba satu hari mereka saling berpelukan, mereka tersenyum satu sama yang lain. Petugas penjaganya itu pada bingung, kenapa? Ternyata diselidiki mereka menyelundupkan radio transistor kecil. Dan mereka baru dengar kabar bahwa Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Dan juga di dalam berita itu dikatakan bahwa pertolongan sedang on the way. Karena semua tahanan perang harus diperlakukan dengan baik dan mereka harus dibebaskan. Mereka tersenyum. Pertanyaan saya, waktu mereka tersenyum, apakah mereka sudah bebas? Kan tidak. Mereka masih di penjara. Kenapa mereka tersenyum? Karena mereka tahu pertolongan sedang on the way. Harusnya hari ini kita tersenyum karena kita tahu dan paham bahwa kesembuhan, pemulihan, pertolongan Tuhan sedang on the way. Walaupun mungkin kondisi kita masih dalam kondisi yang tidak enak, kondisi yang tidak baik mungkin. Kita adalah orang-orang yang diberkati karena kita percaya walaupun kita tidak lihat. Kita adalah orang-orang yang menikmati penyertaan Tuhan, bukan kejar jawaban doa. Kita bertumbuh di situ. Saya tutup dengan kisah ini. Tahun lalu saya ada undangan khotbah di sebuah mall namanya Pacific Place di Jakarta. Bapak Ibu kalau tahu itu mall itu di Jakarta Selatan. Saya tinggal di Jakarta Pusat dan itu khotbahnya jam 7 malam hari Selasa.
Di Jakarta kalau jam segitu itu berarti jam macet, jam rush hour gitu ya. Jadi saya udah lihat Google Map perjalanan 1 jam. Saya keluar dari kamar saya ke meja kerja saya, di situ biasanya ada kunci mobil. Saya udah segera mau berangkat, kunci mobilnya nggak ada. Di rumah saya kalau kunci mobil nggak ada, berarti ada di tas istri. Karena istri saya suka lupa keluarin kunci. Masalahnya tas istri nggak ada, karena istrinya nggak ada. Istrinya lagi pergi. Saya panik, aduh kebawa nih pasti sama dia. Saya telepon, sayang kamu di mana? Aku lagi meeting, tunggu dulu, cek dulu, ada nggak kunci mobil di dalam tas kamu? Terjadilah mengheningkan cipta. Tiba-tiba ada suara begini, Tuhan Yesus. Kalau dia bilang Tuhan Yesus itu berarti kunci ada dalam tasnya. Terus dia bilang begini, udah tenang, aku kirim pakai Gojek. Gak bisa lah, nunggu 15-20 menit telat saya. Akhirnya saya buka aplikasi Gokar. Masalahnya Gokar jam 6 sore di daerah rumah saya lama, karena rush hour. Bisa tunggu 10-15 menit dan saya nggak punya waktu untuk itu, pasti telat. Saya udah mikir kalau sampai Gokarnya lama, saya akan cancel, saya akan ganti motor aja. Saya pencet mobil, Gokar, tiba-tiba tintin di depan rumah. Loh, cepat sekali udah nyampe, seolah-olah sepertinya dia nunggu depan rumah. Wah, puji Tuhan. Saya bergegas masuk ke mobilnya. Waktu saya duduk di mobilnya, supirnya ngeliatin saya. Karena saya nggak pakai nama Billy Lantang, tapi dia mulai. Tiba-tiba dia tanya, ini Pak Billy ya? Iya. Terus dia nangis. Puji Tuhan Pak. Saya baru nonton khotbah Bapak nih Pak. Pas saya dikasih lihat, saya lihat mimbarnya Betani di sini. Itu khotbah di Betani. Saya baru dikasih lihat Pak. Dikasih tunjuk sama keluarga saya Pak. Pak, saya lagi dalam masalah Pak. Saya butuh konseling Pak. Kok luar biasa Pak, Tuhan kirim Bapak ke mobil saya. Saya butuh konseling Pak. Terus saya bilang gini sama dia, Mas jalan. Nanti telat saya jalan-jalan Mas. Tapi selama perjalanan boleh konseling? Boleh Mas, boleh. Selama perjalanan dia nangis. Kadang-kadang saya juga takut juga karena dia sambil nangis, sambil lihat ke belakang saya. Mas lihat depan. Sampai di Pacific Place. Itu jam 7 kurang 5. Masih ada waktu toh? Saya bilang gini, Mas ke basement aja. Kita doa sebentar di situ. Kalau kita doa di lobi diusir satpam nanti. Kita doa sebentar di bawah. Setelah doa, saya dipuaskan. Dia juga dipuaskan. Kita peluk-pelukan. Saya nggak kepikiran hari itu bangun mau melukin supir Gokar saya. Terus kemudian saya tanya gini sama dia, Mas, kok bisa sih tadi? Saya baru pencet aplikasi, Mas udah datang Mas. Emang Mas di depan sih itu dari tadi? Loh Pak, saya itu baru dropin ibu-ibu di sebelah rumah Bapak. Loh, sebelah rumah saya itu rumah mama saya. Ibu yang tua atau yang muda? Yang muda. Kalau yang muda itu berarti istri adik saya. Iya Pak, dia baru keluar, tiba-tiba bunyi ting, sebelah rumah. Kok bisa pas ya Pak? Saya juga bilang, saya juga gitu Mas. Saya tadi mau naik mobil saya, kuncinya dibawa sama istri saya. Saya pencet, bisa tiba-tiba ada. Dia bilang, wah Tuhan pertemukan kita ya Pak, luar biasa Pak. Betul Mas. Saya masuk, Tuhan juga tegur saya. Kalau ada pintu tertutup, ada hal-hal yang gak enak, aku selalu mempertemukan kamu dengan orang yang tepat. Karena mungkin aja ada bahaya di balik itu. Aku sudah mempersiapkan kesempatan yang tepat. Karena penyertaanku tidak pernah gagal atas hidupmu. Istri saya feel guilty. Dia bilang gini, udah nanti kalau habis kamu khotbah aku jemput katanya. Dia jemput saya. Perjalanan pulang saya cerita tentang kisah ini. Dia bilang gini sama saya. Makanya kalau kunci ada di dalam tas saya ngucap syukur aja. Tuhan punya maksud katanya gitu. Enggak gitu juga kali. Apapun yang terjadi di tahun ini. Mungkin ada pintu tertutup. Mungkin ada penundaan. Ingat. Waktunya Tuhan selalu indah. Penyertaan Tuhan gak pernah gagal atas hidup kita. Nikmati Allah Immanuel. Nikmati penyertaan Tuhan. Karena itu momen yang paling indah yang kita akan lewati di tahun ini. Allah Immanuel beserta dengan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Buat tahun yang baru. Buat kesempatan yang baru. Dan kami bisa menikmati penyertaan Tuhan di tahun ini. Kami belajar Tuhan, di dalam proses penyertaan itu justru kami dipuaskan. Kami tahu bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Bahkan jawaban doa yang paling baik buat kami. Itu sebabnya di dalam penantian itu Tuhan, ajari kami supaya kami percaya. Walaupun kami tidak lihat.
Karena kami adalah orang-orang yang sangat diberkati, orang-orang yang sangat berbahagia ketika kami tahu dan sadar bahwa Allah Immanuel itu sangat-sangat berarti bagi kami. Perubahan karakter terjadi, karakter yang tahan uji terjadi. Dan kami percaya di dalam saat-saat itu kami justru menikmati damai, sukacita Tuhan yang sangat-sangat indah. Karya-Mu ajaib ya Tuhan, kami serahkan sepanjang tahun ini dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya ujungnya pasti aman dan nyaman, karena kami berjalan bersama Raja atas segala Raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Saya undang rekan-rekan untuk maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu pada hari ini Tuhan. Hari di mana hari pertama kali di tahun 2025 ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau Tuhan untuk berbakti bersama Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini juga Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang tahun lalu Tuhan. Dan kami percaya kami masuki tahun yang baru ini, Engkau tetap memimpin kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sudah menyucikan dan menguduskan kami semua, sehingga kami boleh layak melayani dan mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku. Tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku. Tak tersembunyi bagi-Mu.
kesesakan. Saudara yang sudah dilayani, mari kita bangkit berdiri Ku bersama. mau berdiam, dan berharap padamu, Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku bertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Kiralah masyaralah marala marala marala. Oralah masyaralah marala masyaralah marala. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Di sepanjang tahun 2024 Tuhan, Kau sudah menyertai kami Tuhan. 2025 Tuhan, kalau kami boleh mendengar di depan akan ada banyak kesulitan Tuhan. Tapi seperti yang sebelum-sebelumnya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau membimbing kami Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia Tuhan. Dan biarlah kemurahan, kebaikan-Mu saja boleh mengikuti kami Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan. Di Alkitab dituliskan ada 365 jangan takut Tuhan. Dalam satu tahun Tuhan ada 365 hari Tuhan. Setiap hari Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan. Kami tidak akan takut lagi Tuhan. Kiralah masyaralah marala 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 masyaralah marala marala. Oh haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Oralah masyaralah marala marala. Kami boleh mengenal Engkau Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, ucap syukur saudara. Oh haleluya. Oralah masyaralah marala masyaralah marala. Oh haleluya Tuhan. Oralah masyaralah marala. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oralah masyaralah marala. Oh haleluya. Oralah masyaralah. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang demikianlah firman Tuhan.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari saudara dengan percaya, dalam nama Yesus kita makan bersama. Perlahan kita angkat cawan tinggi di atas kepala saudara, sebagai tanda kita menghormati korban Kristus di atas kayu salib. Haleluya Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara, dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Perlahan kita letakkan cawan. Mari saudara, kita berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Pengucapan syukur Tuhan atas penyertaannya di dalam kehidupan kita. Kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu, biar kehendakmu, ya biar kehendakmu, biar kehendakmu, oh kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh memperingati tubuh dan darah-Mu. Kami dikasihi, kami sudah diselamatkan, dosa kami sudah diampuni. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kalau di pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Tuhan, kami rindu memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang sudah memberi. Biar apa yang kami beri ini Tuhan bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terjadi
terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah itu. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.